Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Kita masih akan lanjutkan bahasan mengenai penerapan hukum Gauss. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas penerapan hukum Gauss untuk muatan yang terdistribusi merata pada bola, baik bola konduktor maupun bola isolator. Ya. Kali ini kita akan lihat pada silinder ya. Jadi muatan listrik terdistribusi merata pada silinder, baik silinder konduktor ya maupun isolator ya. Kita akan mulai dari silinder yang tipis ya, silinder tipis atau yang berjari-jari sangat kecil ya. Semacam batang berupa atau kawat lah ya. Jadi misalnya ini ada kawat yang sangat panjang ya. Kawat yang sangat panjang, kemudian dimuati dengan muatan total Q misalnya ya, dan rapat muatannya adalah lambda. Jadi ini muatannya Q totalnya ya, rapat muatannya adalah lambda. Kita ingin menentukan misalkan medan listrik pada jarak A dari kawat ya. Ini jaraknya A. Nah, kita pernah mendapatkan rumusan ya untuk menghitung ini ya. Yang kita hitung dengan menggunakan integral ya. Kali ini kita akan lihat menggunakan hukum Gauss. Nah, karena muatan terdistribusi pada benda berbentuk silinder, untuk menentukan nilai medan listrik di titik ini, kita buatkan juga bentuk silinder untuk permukaan Gauss-nya ya. Jadi permukaan Gauss yang kita buat adalah berupa silinder. Misalkan kita buatkan permukaan Gauss berupa silinder dengan panjang L misalnya. Oke, ini. Nah, ini silindernya ya. Oke, ya, ini silinder Gauss-nya. Kita sebut sebagai silinder Gauss ya. Permukaan tertutup Gauss, silinder Gauss. Jadi silinder berjari-jari A ya. Nah, medan listrik di sekitar kawat kan selalu menjauhi kawat. Jadi di titik ini medan listriknya itu akan, kalau saya ambil elemen luas dA ya, atau ke sini akan ada vektor permukaan dA, dan medan listriknya pun akan keluar dari situ ya. Tegak lurus dengan permukaan ini atau searah dengan dA-nya ya. Jadi ini adalah E ya. Dan pada seluruh permukaan silinder ya, medan listriknya akan arahnya selalu tegak lurus terhadap permukaan atau selalu searah dengan dA ya. Nah, sementara di permukaan yang lain di sebelah kiri ya dan di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri kalau kita ambil elemen luasnya sini ya, maka dA-nya akan berarah ke kiri ya. Ke sini dA-nya. Dan demikian pula kalau di sini ya. Kalau di sini akan ke kanan ya. Nah, kalau kita ambil elemen luasnya ini ya. Nah, sementara medan listriknya sendiri selalu ke menjauhi ini kan ya. Jadi ini akan ke sini medan listriknya. Ini pun ke sana. Nah,
Hukum Gauss-nya ya tinggal kita terapkan bahwa integral pada permukaan tertutup S ya, E. Nah, karena ini sudah searah apa atau satu dulu E dot dA ya. Itu sama dengan QI dibagi dengan epsilon 0 ya. Nah, permukaan tertutup S kan permukaan silinder ini atau permukaan tabung ya. Berarti tadi dari permukaan kulitnya yang ini, yang kulit yang sepanjang L ini, kemudian dua permukaan lingkaran. Namun yang permukaan lingkaran karena medan listrik dan dA-nya itu tegak lurus ya, maka fluksnya akan sama dengan 0. Ya. Sehingga flux di sini hanya dihasilkan apa? Hanya dihasilkan oleh medan listrik yang searah dengan dA-nya. Ya. Berarti kalau begitu ini karena searah makanya jadi apa? E integral dA gitu ya. Jadi yang sekali lagi yang kiri dan kanan fluksnya adalah 0. Jadi fluksnya hanya dihasilkan oleh luas permukaan selimut dalam hal ini ya. Jadi hanya dihasilkan oleh selimutnya saja ya. Selimut silinder. Nah, muatan yang ada di dalam ya, muatan yang ada di dalam silinder berarti muatan yang ya, katakan di segmen batang atau kawat yang panjangnya L ya. Dan kalau rapat muatannya lambda ya, maka berarti di sini muatan yang dilingkupinya adalah lambda dikalikan dengan L. Lambda dikalikan dengan L. Maka ya, tinggal kita bagi dengan epsilon 0 ya. Berarti E di, nah ini selimut. Selimut itu selimut silinder tinggal keliling silinder dikalikan dengan panjangnya ya. Dan ini 2V kali jari-jarinya adalah A ya. 2V kali A dikali dengan L. Berarti lambda dikalikan L dibagi dengan epsilon. Sehingga kita dapatkan E sama dengan lambda dibagi dengan 2V epsilon 0 kali A. Ya. Oke. Ini ya. Nah, ini juga bisa kita tulis karena kita ingat bahwa K sama dengan 2Pi per 4Pi epsilon 0. Jadi ini bisa juga ditulis E sama dengan K dikali lambda dibagi dengan A. 2 K lambda ya, 2 K lambda dibagi dengan A ya. Nah, K adalah seper 4Pi epsilon 0 ya. Dan ini adalah hasil yang sama ketika kita hitung menggunakan integral ya, yang diturunkan dari rumusan medan atau definisi dari medan listrik ya. Jadi menggunakan apa namanya, hukum Gauss ini relatif lebih mudah untuk menurunkan atau mendapatkan kuat medan listriknya. Oke, kemudian yang kedua ya, yang kedua yakni bagaimana kalau silindernya silinder konduktor ya. Jadi misalnya kita punya silinder nanti sini ya. Panjangnya ya sangat panjang lah ya. Punya silinder. Oke, misalnya jari-jarinya adalah A
ya. Jari-jarinya adalah R. Ini jari-jarinya adalah R. Gambarkan di sumbunya ya di sini. Sumbu silinder ya ini ya. Nah, misalnya kita ingin menentukan medan listrik yang dihasilkan oleh silinder konduktor bermuatan. Total muatan pada silinder misalnya plus Q lah ya, misalnya. Oke. Kemudian panjang silindernya nanti L misalnya. Kalau silinder itu berupa konduktor, nah sepertinya pada bola konduktor, maka muatan akan tersebar merata di permukaan. Jadi muatan tersebar merata di permukaan silinder ya. Di permukaan silinder. Akibatnya apa? Akibatnya di dalam silinder ya. Di dalam silinder ya ini untuk katakan jari-jari A yang kurang daripada R, tidak ada muatan listrik ya. Tidak ada muatan listrik. Sehingga apa? Kalau misalkan kita ingin mengetahui medan listrik di dalam silinder ya, medan listrik dalam silinder, karena tidak ada muatan listrik yang dilingkupinya ya. Dibayangkan kalau kita buatkan bola Gauss di sini ya, kita bukan bola, maaf, silinder ya, di sini karena bentuk silinder. Kita buatkan ini adalah silinder Gauss ya. Di dalam bola mana silinder ada berjari-jari A misalnya. Ini adalah silinder Gauss ya. Silinder Gauss. Maka di dalam silinder Gauss itu tidak ada muatan yang dilingkupi. Ya. Karena dalam silinder muatannya apa? 0. Ya. Sehingga jadi karena QI sama dengan 0, maka E sama dengan 0. Ini di dalam silinder ya. Di dalam silinder. Nah, sekarang bagaimana kalau di luar silinder? Ya. Di luar silinder. Kalau di luar silinder ya, ketika kita coba buatkan permukaan Gauss-nya di sini. Nah, ini di luar, bayangkan ya, kalau di luar ya. Kalau di luar ini silinder Gauss-nya adalah di sini ya. Oke, ini silinder Gauss-nya. Nah, kita bisa lihat sekarang ya, bahwa silinder ini ya, yang panjangnya L, ya, itu akan melingkupi apa? Akan melingkupi seluruh muatan yang ada di dalam silinder
muatannya ya. Bedakan ini silinder Gauss, ini adalah silinder muatannya ya. Maka QI-nya berarti akan sama dengan total muatan yang ada di sini ya. Nah, karena serupa dengan ini ya, jadi bisa kita langsung saja dapatkan bahwa apa? Maka E dikalikan dengan 2V, ini luas selimut silinder ya, 2V kali A dikalikan dengan L sama dengan Q dibagi dengan epsilon. Ya, sehingga E sama saja dengan Q dibagi dengan, nah Q-nya sendiri sebenarnya boleh kita tuliskan kalau misalkan diketahui di sini rapat persatuan panjangnya lambda ya. Lambda L per epsilon ya. Oke, berarti ini sama saja dengan apa? Lambda dibagi dengan 2V epsilon A. Yang ternyata serupa dengan sebelumnya ya. Jadi bisa kita lihat untuk di luar silinder ya, maka silinder yang bermuatan bola bermuatan apa? Silinder bermuatan ini ya, itu akan bisa kita pandang seolah-olah seperti apa? Seperti kawat atau silinder tipis ya. Jadi di dalamnya nol ya, seperti halnya pada bola konduktor bermuatan. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau silindernya adalah silinder isolator ya, silindernya silinder pejal ya. Silinder pejal berupa isolator. Oke, saya gambarkan di silindernya. Oke ya. Misalnya jari-jari silinder adalah R ya. R. Rapat muatan pada silinder adalah rho yakni Q dibagi dengan volume silinder ya. Nah, kita ingin lihat bagaimana medan listrik di dalamnya sekarang ya. Di dalam silinder. Di silinder pejal ya. Nah, ingat bahwa kalau isolator ya, ketika diberi muatan listrik, maka ketika muatannya sudah tersebar merata di sini, dia akan tersebar merata di seluruh isolator, di seluruh silinder ya. Kenapa? Karena kan isolator tidak bisa memindahkan muatan listrik ya. Berbeda kalau tadi konduktor, kalau pada konduktor kan dia tersebar meratanya di permukaan. Kenapa? Karena bisa bergerak saling menolak. Sehingga saling menjauh dan ya paling jauh ada di permukaan gitu ya. Nah, kalau di sini tidak, ya dia akan tersebar merata di seluruh di sini misalnya. Di seluruh silinder. Nah, permukaan Gauss yang kita buatkan ya kita buat yang ada di dalam silinder ya. Ini permukaan Gauss-nya misalnya sambil saya gambarkan di sini saja ya, ini permukaan Gauss-nya. Untuk yang di dalam. Ya. Sebut ini silinder Gauss ya. Misalkan silinder Gauss punya volume V.
atau VG lah gitu ya. Oke. Dan ingat rapat muatannya rho ya, maka muatan total atau muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ya. QI-nya ya di sini berarti ya QI-nya ya. QI-nya adalah sama saja dengan apa? Sama saja dengan rho dikalikan dengan volume ini gitu ya. Rho kalikan dengan volume Gauss-nya. Nah, berarti boleh kita tulis Q per V dikalikan dengan volume Gauss. Q, nah ingat volume ini adalah volume silinder. Kan jari-jari silindernya adalah untuk Gauss adalah A, ini tadi R ya. Berarti ini volume silinder apa? V luas lingkaran dikalikan dengan tingginya ya, atau panjangnya L. Kemudian yang ini volume ini juga sama juga ya. Jadi V, namun jari-jarinya apa? R. R kuadrat dikalikan dengan L ya. Jadi meskipun saya gambarkan ini lebih kecil, tapi sebenarnya kita buat sepanjang ini ya, sama dengan panjang ini. Sehingga V-nya bisa dicoret, R-nya bisa dicoret ya. Kita akan dapatkan sama saja dengan apa? A per R, kita tuliskan gini, dikuadratkan, dikalikan dengan Q. Ya. Oke. Kita terapkan sekarang hukum Gauss-nya ya, E dA sama dengan QI per epsilon. Oke, serupa dengan sebelumnya ya, jadi medan listrik yang searah dengan vektor permukaannya hanya di bagian selimut dari silindernya ya. Sehingga ini bisa kita tulis langsung E dikalikan dengan luas dari selimut silinder, yakni 2V dikalikan dengan A dikalikan dengan L. Berarti Q-nya adalah ini ya. Berarti dapat satu sini seper epsilon 0 lah ya. Seper epsilon 0 kali A per R dikuadratkan dikalikan dengan ya. Sehingga kita akan dapatkan E sama dengan apa ini? A-nya ini satu, coret satu ya. Kemudian 2V-nya tulis ini kan berarti buat kita tulis Q dulu. Nanti A-nya belakangan terus per 2V ya. 2V kali epsilon 0 kali epsilon 0 dikalikan dengan R kuadrat ya. Dikalikan dengan L dikalikan dengan A ya. Ini kan ya A kuadrat dibagi A. Nah. Namun kalau Q per L ya, muatan persatuan panjang ini kita nyatakan dengan lambda, ini boleh juga jadi apa ini? Berarti lambda per 4V epsilon 0 R kuadrat ya, dikalikan A. Nah, saya tuliskan begini. Nah, untuk melihat ini ya, bahwa kita lihat dari sini, ternyata di dalam silinder, ya, karena ini adalah konstan, ya, medan listriknya adalah sebanding dengan jaraknya dari sumbu silinder. Jadi A ini jaraknya dari sumbu silinder. Jadi ketika A-nya 0, ya maka medannya 0. Tapi ketika makin jauh sampai ke R, ya, A-nya, maka nilainya akan, maaf ini kok muncul jadi 4 ya. Ini berarti menjadi apa? 2 ini. Jadi ingat A ini ya di dalam silinder itu A-nya itu berkisar dari 0 sampai R gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa medan listrik di dalam silinder yang
pejal isolator ini itu sebanding dengan jaraknya terhadap sumbu silinder, ya. Linear ini, ya, linear. Kemudian sekarang bagaimana kalau di luar silinder? Di luar silinder. Jadi dengan untuk untuk A lebih besar daripada R. Bayangkan kita buatkan lagi silinder apa namanya? Silinder Gauss ya, berada di luar sini ya, yang lebih besar ya. Jadi kalau saya gambarkan ulang nih, yang lebih besar nih, nah ini silinder Gauss-nya lebih besar ya. Ini silinder Gauss-nya lebih besar. Maka dari sini jelas kita bisa lihat bahwa ini silinder Gauss-nya ya, dengan jari-jari A. Nah, untuk yang di luar silinder ya, di luar muatan ini, maka silinder Gauss ini akan melingkupi seluruh muatan total yang ada di sini ya. Muatan totalnya. Jadi Q-nya ya, muatan total Q di sini. Sehingga ya ini Q-nya adalah Q ya. Dan ya ini sama aja rumus ininya ya. Jadi kalau kita terapkan hukum Gauss ini berarti E dikalikan dengan 2V dikalikan dengan A dikalikan dengan L akan sama dengan, nah Q-nya sendiri adalah Q sekarang. Dibagi dengan epsilon 0 sehingga kita dapatkan E sama dengan Q dibagi dengan 2V A L epsilon 0. Atau kalau kita ganti Q per L itu kan tidak lain rapat muatan linear ya. Jadi lambda. Jadi lambda dibagi dengan 2V epsilon 0 A. Ini tidak lain sama juga dengan apa? Dengan yang sudah kita hasilkan sebelumnya ya, yang dihasilkan oleh kawat atau silinder tipis maupun oleh silinder konduktor. Jadi intinya atau simpulannya bahwa ketika kita menghitung medan listrik yang dihasilkan oleh silinder, baik itu silinder itu berupa silinder tipis maupun silindernya berupa konduktor maupun silindernya berupa isolator, ketika titiknya berada di luar silinder maka rumusnya akan sama seperti itu. Ya. Jadi seolah-olah silinder ini dipandang sebagai silinder tipis saja. Gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kalau tepat di permukaan silinder? Ya? Di permukaan silinder. Atau untuk A yang sama dengan R. Nah, kalau A sama dengan R, coba ya, kita bisa coba dekati menghitungnya dari rumus yang di atas nih. Jadi kalau A ini sama dengan R, maka berarti ini di bawah tinggal R ya. Jadi E akan sama saja dengan lambda dibagi dengan 2V epsilon 0 R dibagi R kuadrat, 2V epsilon 0 R. Kemudian kalau kita dekati dari luar juga lambda dibagi 2pi epsilon 0 R ya, jadi sama ya. Jadi di permukaan rumusnya akan seperti ini. Oke, di dalamnya meningkat secara linear terhadap jari-jari. Kalau di luarnya, ya ini yang di luar ya, itu akan menurun ya. Jadi semakin besar A-nya akan semakin besar E-nya. Jadi kalau misalkan digambarkan grafiknya ya, kita ingin gambarkan grafiknya, saya gambarkan sebelah sini ini. Secara keseluruhan yang dihasilkan oleh isolator ya.
Ini menyatakan E-nya, ini adalah A, ya. Ini jari-jarinya adalah R. Dari 0 sampai R di dalam atau di dalam silinder seperti ini, meningkat secara linear terhadap A. Kemudian berikutnya baru menurun. Nah, dengan pada saat R nilainya adalah ini ya, lambda dibagi dengan 2V epsilon 0 R. Oke. Ya, ini penerapan hukum Gauss untuk muatan yang terdistribusi merata pada silinder. Baik silinder tipis, silinder konduktor maupun silinder berupa isolator. Baik, sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.